Asal mula Dukuh Cihelet. Cinta seorang gadis miskin yang terhalang status sosial. Cihelet merupakan nama salah satu dukuh yang termasuk ke dalam Desa Sindangwangi, Kecamatan Banterkawung, Kabupaten Brebes. Menurut cerita rakyat yang beredar, asal-usul nama Cihelet berkaitan dengan kisah cinta seorang gadis cantik jelita yang akan kita sebut dengan nama Kinasih dengan pemuda tampan yang akan kita sebut dengan nama Jajang. Namun sayangnya, kisah cinta mereka harus kandas karena tidak mendapat restu dari orang tua Jajang. Konon pada zaman dahulu, hidup seorang gadis cantik yang bernama Kinasih di sebuah desa yang ada di perbatasan Kecamatan Banterkawung dan Kecamatan Ketanggungan. Karena terlalu cantik, gadis ini membuat semua laki-laki di daerahnya terpesona. Namun, gadis cantik ini hanyalah gadis biasa yang hidup dengan ibunya. Ibunya yang sudah tua renta mengharuskan dia melakukan semua kegiatannya sendiri. Selain mengurus ibunya, ia harus mengerjakan pekerjaan rumah dan bercocok tanam di ladang satu-satunya. Ia menyelesaikan pekerjaan rumah di pagi hari, kemudian dilanjut berangkat ke ladang dan mencari kayu bakar pada siang harinya. Semua itu ia lakukan sepenuh hati tanpa kenal kata lelah. Pada suatu hari, ketika Kinasih pergi ke ladang untuk memanen jagung, tanpa sengaja Kinasih bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Siapa itu? Saya belum pernah lihat sebelumnya. Tampan sekali. Wah, cantik sekali gadis itu. Kinasih terkejut. Begitupun dengan si pemuda yang terpesona dengan paras cantik Kinasih. Pemuda itu menatap tajam wajah Kinasih. Kinasih pun malu dan segera memalingkan wajahnya. Kinasih pun buru-buru melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang untuk memanen jagung. Namun sepanjang jalan, ia selalu memikirkan pemuda tersebut. Setelah sampai di ladang, pikirannya pun tetap tertuju pada pemuda itu. Kinasih terus melamun memikirkan si pemuda asing yang tampan itu. Ketika tersadar dari lamunannya, ia segera beranjak dari duduknya dan mulai memanen jagung-jagungnya. Aduh, kenapa jadi kebayang-bayang si pemuda itu ya? Tak terasa langit sudah menunjukkan waktu sore. Tetapi pekerjaan Kinasih belum juga selesai karena ia selalu memikirkan si pemuda tersebut. Kinasih akhirnya memutuskan untuk pulang dan kembali esok hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dilanjut besok saja deh, masih banyak sekali yang harus dikerjakan. Ini gara-gara si pemuda itu. Setelah sampai di rumah, Kinasih masih saja memikirkan pemuda asing tadi. Setiap kali mengingatnya, perasaannya jadi tidak menentu, hatinya menjadi gelisah, dan jantungnya berdetak menjadi lebih kencang. Setiap kali akan ke ladang, ia selalu berharap bertemu dengan si pemuda asing agar bisa berkenalan. Tetapi keinginannya tak pernah terwujud. Kenapa tidak pernah bertemu lagi ya? Aku rindu pada pemuda tampan itu. Walaupun hati kecewa, Kinasih akan tetap berharap dan yakin suatu hari nanti ia dapat bertemu lagi dengan si pemuda asing itu. Hingga pada suatu pagi, ketika Kinasih pergi mencuci pakaian di sungai, tanpa sengaja ia bertemu dengan si pemuda asing yang selama ini ia harapkan kehadirannya. Akhirnya aku bertemu dengan pemuda tampan itu lagi. Hai gadis, siapa namamu? Namaku Kinasih. Siapa pula namamu? Namaku Jajang. Di mana rumahmu? Rumahku tak jauh dari sini. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di desa yang ada di seberang sungai ini. Hendak apa kau berada di sini? Di sini aku hendak melamarmu. Maukah kau menikah denganku, Kinasih? Kinasih menganggukkan kepalanya. Ia pun senang dan setuju. Hubungan mereka berdua semakin hari semakin akrab dan dekat. Tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua si pemuda. Mengapa ayah tidak merestui hubunganku dengan Kinasih?
Ayah tidak ingin malu karena engkau menikah dengan orang miskin. Ayah ingin engkau mengakhiri hubungan kalian sekarang juga. Kinasih tidak pernah berbuat salah pada ayah. Mengapa ayah tega berucap seperti itu? Karena dia hanya anak seorang janda yang miskin, tidak punya apa-apa. Sedangkan kau di sini, anak orang kaya, dan ayah orang terpandang di desa ini. Ternyata orang tua Jajang tidak menyetujui hubungan Jajang dan Kinasih karena adanya perbedaan status sosial di antara mereka. Perbedaan mereka sangat jauh, tetapi cinta Jajang terhadap gadis pujaan hatinya tidak berubah, apalagi hanya karena sebuah perbedaan status sosial. Kinasih pun mencintai Jajang bukan karena hartanya, tetapi dari dalam lubuk hatinya. Jajang pun bertemu dengan Kinasih di sungai perbatasan antara desa mereka. Wajah Jajang terlihat sangat sedih. Ada apa kekasihku? Mengapa wajahmu begitu sedih? Sebelumnya aku ingin meminta maaf kepadamu Kinasih. Aku sangat sedih karena ayahku tidak merestui hubungan kita. Wajah Kinasih langsung terlihat sangat sedih. Namun bagaimanapun juga, Jajang harus menuruti perintah ayahnya agar ia tidak menjadi anak yang durhaka. Keputusan harus dibuat. Kinasih terpaksa mengalah demi sang pujaan hati. Kinasih menyadari dirinya tidak pantas menikah dengan Jajang yang merupakan anak orang kaya. Dengan hati yang hancur dan sedih, Kinasih harus menyampaikan keputusannya itu kepada Jajang. Baiklah, kalau itu memang keputusan ayahmu, kita sudahi saja hubungan kita ini. Aku tidak ingin menentang keputusan orang tuamu. Kinasih mengutarakan keputusannya bahwa ia tidak mungkin menentang keputusan orang tua Jajang. Hubungan mereka pun putus dan berakhir di tepi sungai perbatasan desa. Setelah peristiwa tersebut, daerah sungai itu diberi nama Cihelet. Cihelet berasal dari kata Ci yang dalam bahasa Sunda berarti air atau sungai. Sedangkan Helet yang juga dalam bahasa Sunda memiliki arti jeda atau batas. Maka Cihelet berarti sebuah sungai yang menjadi tempat jeda atau perbatasan.